Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan, naungan, serta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pada sore hari ini, insya Allah kita akan mengadakan suatu perbincangan atau sharing session bersama narasumber yang sangat luar biasa. Kebetulan ini adalah kakak tingkat kita dari mana, Kak? Dari teknologi pangan. Oke, nanti kita kenalan lebih lanjut di selanjutnya. Sebelumnya mungkin kita akan membahas mengenai halal, yang dimana halal ini sangat urgent banget di Indonesia karena di Indonesia sendiri mayoritas agama di sini adalah Islam, yang dimana eh, sangat mementingkan halal ketika membeli sesuatu. Eh, Namun sebelum itu kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu masing-masing secara singkat ya, Kak ya. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Migdad Fadrahman dari manajemen 59. Lalu di sini ada teman saya atau rekan saya yang bernama. Ya, balik kasih Diki. Lalu yang kedua ada siapa? Ada Siti Kalma, Lalu yang terakhir. ada Dewa Safira. Nah, tadi disebutkan bahwa saya angkatan 59 manajemen dan ini juga dari manajemen juga, Kak. Oke. Gitu. Mungkin selanjutnya kita akan menanyakan nama kakak dan eh, latar belakang dari kakak itu sendiri. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Dewa Yuputu Mustika Maharani. Biasa dipanggil Rani. Saya angkatan 57 IPB Teknologi Pangan. Namanya Dewa Ayu juga sama ya? Iya, kebetulan. Oke. Eh, Kesibukan kakak mungkin akhir-akhir ini sedang ngapain sih, Kak? Gitu sebagai anak teknologi pangan angkatan 57 gitu, Kak. Sekarang semester 7 ya. Eh, Lagi sibuk-sibuk skripsi, bukan, Kak? Oh iya. Ya, skripsi dan ada kuliahnya juga belum selesai. Berapa SKS, Kak, kuliahnya kira? Masih ada 5 lagi. 5 lagi. Tapi sejauh ini untuk skripsinya aman atau gimana, Kak? Ya, berjalan. Oke. Dengar-dengar sebelumnya dari rekan saya bahwa kakak kemarin sempat mengadakan KKN ya, ketika di semester berapa? Semester 6 ke semester 7. Ah, ya. Itu gimana sih, Kak? Kakak mengikutinya itu, rangkaian acara seperti apa, dan mungkin program kerja yang diadakan oleh kelompok kakak itu gimana gitu? Apa aja? Dan di mananya KKN itu berlangsung? Penelitian juga. Jadi saya ditempatkan di KKN-nya yang di Bogor supaya dekat Oh, sama IPB. Nah, KKN di Bogor ini juga di dalamnya ada sertifikasi halal salah satu programnya. oh, sertifikasi halal nih. Tadi kan kita udah bilang sebelumnya bahwa tema besar kita adalah tentang halal ya. Nah, kita mungkin akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada kakak mengenai tentang halal nih, Kak. Menurut kakak sendiri, seberapa penting sih halal dalam dunia bisnis, terlebih di sini di Indonesia kan mayoritas agama Muslim tadi yang sudah disebutkan. Gimana sih, Kak, pendapat kakak? Oke, kalau menurut aku, eh, sertifikasi halal itu sangat penting ya, karena sertifikasi halal ini range-nya nggak cuma untuk masyarakat yang muslim doang, yang non-muslim juga bisa Hmm, merasakan manfaatnya. Karena halal dan haram itu ya. juga eh, artiannya luas gitu. Hmm, Dari segi kebersihan gitu kan. Kalau misalnya halal udah pasti bersih, udah hmm, pasti aman, hmm. udah pasti bagus kayak gitu. Di situ dampak ke non-muslimnya. Terus kalau misalnya manfaat yang lain, itu dia juga bisa meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas jangkauan pasar konsumen. Orang kalau misalnya ada logo halal, lebih percaya buat Percaya. beli. Nah, berarti bukan hanya umat Muslim ya yang apa merasakan ketika ada logo halal gitu ya. Umat selain non Muslim juga apa sih namanya, juga merasakan bahwa ketika adanya logo halal mereka lebih trusted lah dengan produk tersebut. Berarti sangat berdampak terhadap bisnis yang ada di Indonesia gitu ya, halal itu sendiri. Karena sertifikasi halal juga
udah diterapkan ya di negara-negara lain, gak cuma di Indonesia. Jadi apalagi Indonesia harusnya sertifikasi halalnya ini lebih maju daripada negara-negara lain karena kita mayoritas masyarakatnya Muslim kan, berarti Iya, betul. lebih aware. Nah, Ya. Ngomongin tentang pentingnya halal tadi nih Kak, kira-kira kalau ngurus halal itu seribet gitu nggak ya Kak? Soalnya kan kayak sekarang bisnis-bisnis itu kan udah harus ngurus halal kayak gitu. Kira-kira kayak prosesnya itu kayak gimana sih Kak? Mungkin proses dan apa ya, persyaratannya mungkin Iya, ada. betul. Oke, jadi kalau misalnya ngurus halal itu nggak seribet itu sih harusnya. Maksudnya ribet nih gimana nih? Apa yang kamu Eh, pernah dengar? Kayak mungkin kayak kita kalau mengajukan hak haki, hak kekayaan intelektual itu kan kayak butuh beberapa waktu dan berkas-berkasnya juga panjang apa banyak gitu kan. Dan dengar-dengar juga kalau ngurus apa ya, hak itu bisa sampai 5 tahun gitu baru keluar bahwa itu tuh bisa dikatakan itu tuh bisa milik dia atau bukan, atau ditolak atau diterimanya gitu. Kalau untuk halal itu sendiri prosesnya itu panjang atau ya cukup singkat gitu. Sebenarnya untuk prosedurnya itu kayak beda-beda. Kalau yang aku alami, ini kebetulan aku baru sekali yang ngalamin ya waktu KKN ya kan aku uh, melayaninya UMKM tuh Heeh. bisnis-bisnis kecil. Aku belum tahu tuh kalau bisnis-bisnis besar. Yang sudah besar ya. Biasanya mereka sertifikasi halalnya lewat jalur yang reguler. Tapi kalau yang bisnis-bisnis kecil itu dia bisa self declare, artinya mereka bisa ngisi eh apa form itu sendiri gitu dengan Ah, bantuan kami-kami ini sebagai penyelia anak-anak teknologi banget. jadi setelah ngisi Givom tuh kira-kira ngapain Kak? eh Sebelumnya itu pasti disiapin dulu ya hal-hal yang penting. Jadi si produknya ini udah pasti halal atau enggak. Kalau dia udah pasti halal, baru tuh dia eh, nggak bakal ribet ke depannya. Tapi kalau misalnya ada Bahan. bahan Nah, bahan yang dicurigai bisa jadi haram, baru dia butuh kayak eh, sertifikat halal dari supplier bahannya, atau dia butuh uji lab untuk membuktikan dia itu halal atau halal atau enggak? enggak. Tapi biasanya kan kalau bisnis UMKM kan UMKM kan nggak kayak gitu ya. Produk-produknya lebih simple, lebih VG gitu kan, udah pasti halal. Jadi mereka paling cuma butuh NIB dan kita bisa mendaftarkan dia di. Habis itu langsung Mm-mm. eh, tanpa kita harus ke kantor MUI-nya mungkin, atau apa kita harus ke sana dulu setelah daftar lewat Givom gitu Kak. Oh, kalau kayak gitu, merekanya nggak perlu kemana-mana gitu loh. Jadi dari kitanya yang datang ke mereka, kita minta dokumen-dokumen dari mereka yang kita perluin, kita yang daftarin, terus udah Oh, selesai. kakaknya ke kantor sananya atau enggak? Atau maksudnya eh, dengan lewat online juga bisa gitu mengurus sertifikasi halal? Iya, website online gitu bisa. Tapi kalau misalkan lewat online itu dia kira-kira berapa lama ya Kak? Kayak dari setelah ngisi Ah, ah, form ini terus kayak udah fix halal itu berapa ah. lama gitu? Sebenarnya bukan Gform juga sih, nama webnya sihalal.com gitu. Hmm. Itu paling lama 15 hari. Oh, Oh, cepet juga cepet ya juga berarti ya. ya? Ada ini enggak Kak, di sela-sela proses itu tuh apakah ada biaya admin kah atau apakah gitu? Enggak. Oh, gratis. Tapi kalau yang reguler dia dikenain biaya minimal 650.000 kalau nggak salah. Bedanya apa sih Kak kalau boleh tahu di gambaran besarnya gitu, beda dari kedua Biasanya itu? kalau yang ini dia dari pihak eh, pihak LP POM itu dia kayak ngirimin audit audit pemeriksa. Jadi si pemeriksanya ini datang ke UMKM-nya meriksa. Periksa tempat pembuatannya gitu ya, pabriknya gitu ya. Oh. Pemeriksaannya dikirim lagi ke MUI gitu-gitu. Pokoknya kayak ya lebih ribet lah pemeriksaannya. Tapi kalau yang self declare nggak kayak gitu. Oke. Terus nih Kak, selama mengurus proses sertifikasi halal tersebut, ada nggak sih kendala-kendala yang dialamin gitu? Kendala-kendala yang dialami sih paling itu sih. Yang pertama masyarakatnya masih apa ya? Masih menganggap kalau
sertifikasi halal itu kan ribet dan lain-lain. Nah, kita jadi harus bantu ini dulu loh yang disiapin step by stepnya. Terus kita juga harus sosialisasi websitenya kayak gini loh, cara pakainya kayak gini. Belum kendala yang kedua itu kadang website itu suka, Don. ya betul, Ya. misal website masyarakat ya banyak yang pakai kan, berarti itu kayak harus sabar gitu ngisinya. Jadi sih paling itu. Mungkin kalau untuk berkas-berkasnya itu sendiri, kira-kira apa aja ya kayak yang disiapkan? Berkas-berkasnya itu paling dia kayak NIB, profil perusahaan, foto produk, diagram alir produksi, dan Sebenarnya, kalau butuh sertifikat halal, oh sertifikat halal bahan-bahannya ya? tadi Oh iya 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 iya. Ada yang dicurigai. Oke, baik. Selanjutnya mungkin di sini Ima sangat tertarik ingin bertanya. Apa Ima? Ingin bertanya apa? Oke, pastinya kan dari kendala tadi tuh tips dan trik dari Kak Rani itu gimana sih dalam mengurus hal itu? em, tips and trick ya. Iya. Kalau misalnya kita tuh harus membangun relasi lebih dalam dengan UMKM itu terus tips and trick ya, aku nggak tahu ya. Tapi soalnya kadang kalau terjun di masyarakat langsung tuh kita juga harus nerapin manner gitu loh ke mereka supaya mereka percaya ke kita, Hmm. dipercaya dokumennya dipegang sama kita. Otak-otak disalahgunakan gitu ya kayak. Ya betul. Tapi sejauh ini ada nggak yang kayak dia menolak gitu dalam artian kayak nggak saya nggak percaya gitu dengan kalian gitu. Enggak sih, kadang soalnya mereka itu malah antusias gitu waktu program kerja KKN saya ini dilaksanain. Mereka antusias karena gratis kan. Terus mereka datang banyak buat gitu. Ada berapa kira-kira kalau di total gitu di KKN itu tuh ada yang mengajukan ke kakak gitu untuk dibantu. Sih kawin banget 20 orang lebih, tapi itu lama ya karena dokumennya kan banyak tuh yang harus diinput. Kayak 20 orang lebih itu bisa seharian gitu ngurusin sertifikasi halal ya. Belum lagi kalau ada yang dokumennya tuh belum lengkap gitu loh. Saya harus ngasih tahu dokumennya perluin ini. Ntar si UMKM-nya balik Balik lagi. gitu. Kalau jadi di lapangan gak seindah yang dia omongin kan. Tapi apakah semuanya itu diterima atau ada yang ditolak gitu, Kak? Paling yang ditolak ya itu misalnya ada bahan Yang yang kurang-kurang ya yang dokumen-dokumennya. dicuri. Kadang tuh kalau UMKM mereka nggak tahu kan nih suppliernya halal atau enggak. Terutama yang daging-dagingan kan kalau di peraturan halal kita nggak boleh menjual bahan daging itu yang bangkai Hmm. dan nggak boleh yang disembelihnya itu nggak pakai bismillah. Iya. Nah, biasanya mereka kalau misalnya jual produk daging-dagingan kayak gitu, ya mereka kan ah bukan asal juga sih, lebih ke nggak Nggak tahu tahu ya. ya, nggak tahu. Kayak ya udah tahu dia dagang ayam aja pokoknya. Tapi pedagang ayamnya juga nggak aware dengan sertifikat halal Iya. ini yang menyebabkan itu kendala. Jadi dia harus mencari supplier yang Lain. mencari supplier yang punya sertifikat halal, yang udah pasti bersih. Terus nih Kak, pas di ngomongin birokrasi di Indonesia kan biasanya ada kayak pungli atau dan lain-lain gitu dan sejenisnya. Ada pas proses pengajuan sertifikasi halal ini apakah ada hal yang kayak gitu Kak? Kebetulan karena saya KKN ya, jadi ini kan mengabdiin masyarakat gitu ya. Jadi semua pelayanan masyarakat itu gratis waktu di desa kami. Tapi maksudnya ke pemerintahannya nggak ada. Enggak. Oh, berarti full gratis gitu. Mungkin ada closing statement gitu Kak untuk kita semua ya, selaku mahasiswa yang mungkin nanti akan punya bisnis ataupun apapun itu Kak. Kalau misalkan punya usaha yang berkaitan dengan sertifikasi halal, usahain ya udah disertifikasi aja karena manfaatnya itu banyak banget selain ningkatin pasar, kita juga bisa apa sih kayak men-challenge diri sendiri untuk kita ini menjual produk yang emang layak buat Hmm. dikonsumsi gitu. Oke. Terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan kepada Kak Rani yang telah menjadi narasumber kami pada sore hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari kami ataupun dari teman-teman rekan-rekan kami ini. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next Podcast. podcast. Makasih guys, makasih juga Kak Rani.